Halo semua, bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran geografi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang AMDAL. AMDAL masih di bab sumber daya alam. Nah, AMDAL itu apa sih? Nah, AMDAL itu merupakan analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi, AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, analisis mengenai dampak lingkungan ini berawal dari apa? Berawal dari kita itu dalam berkegiatan sehari-hari itu melakukan atau melaksanakan dengan bahan baku. Nah, bahan bakunya itu apa? Sumber daya alam. Nah, kan sumber daya alam misalnya ada pohon dan sumber daya alam yang lain. Nah, dari pohon ini kita pakai misalkan untuk industri. Untuk sebuah industri. Untuk sebuah industri, ini cerobong ceritanya. Nah, untuk sebuah industri. Nah, industri ini kan akan menghasilkan polusi, pencemaran, dan lain sebagainya, serta dampak-dampak lain yang memang tidak hanya negatif, itu ada positifnya, berarti lapangan pekerjaan. Nah, maka dari itu, polusi ini tuh dapat apa? Dapat menurunkan kualitas atau mutu lingkungan. Nah, jadi polusi atau pencemaran dapat mengurangi atau menurunkan kualitas atau mutu lingkungan. Nah, kualitas mutu lingkungan itu apa sih? Kualitas mutu lingkungan itu merupakan derajat untuk memenuhi kebutuhan dasar pada kondisi lingkungan tertentu. Pada kondisi lingkungan tertentu. Pada kondisi lingkungan tertentu. Lingkungan tertentu. Oh, berarti kualitas mutu lingkungan itu derajat untuk memenuhi kebutuhan dasar pada kondisi lingkungan tertentu. Nah, jika kualitas ini menurun ya, jika ini tuh menurun, berarti akan berdampak kepada pemenuhan kebutuhan kita, pemenuhan kebutuhan manusia. Berarti kalau mutu lingkungan menurun, kebutuhan manusia akan terpenuhi juga akan menurun gitu. Berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Maka dari itu perlu adanya pencegahan dan perbaikan. Oke, nah pencegahan dan perbaikan ini melalui apa? Salah satunya yaitu melalui AMDAL. AMDAL itu tadi apa? Analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi di situ tuh ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, ini tuh ada aturannya menurut Permen atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada tuh nomor kehutanan nomor 23 tahun 2018. Nah, itu tuh membahas tentang AMDAL. Nah, jadi kesimpulannya AMDAL itu apa? AMDAL itu merupakan proses pengkajian yang digunakan untuk memperkirakan dampak yang terjadi, baik dampak yang positif atau dampak yang negatif dari suatu kegiatan atau proyek yang direncanakan. Nah, jadi AMDAL itu memiliki pengertian ini. Proses pengkajian yang digunakan untuk memperkirakan dampak terjadi positif atau negatif dari suatu kegiatan proyek yang direncanakan. Misalkan nih, di Lembang
itu akan ada ini Lembang ceritanya pariwisata, tempat wisata baru, misalkan wisata baru. Itu pasti dicek dulu AMDALnya. Perizinannya jika didirikan sebuah pariwisata, dampaknya akan seperti apa terhadap lingkungan? Apakah negatif atau positif? Nah, dari situ ternyata tujuan AMDAL itu untuk apa? Untuk menjaga kemungkinan dan dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan tertentu. Jadi untuk menjaga kemungkinan dan dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan tertentu. Misal ada pabrik, nah karena ada AMDALnya berarti dampaknya bisa teratasi jika memang dia negatif gitu. Kayak limbah kan banyak ke sungai. Terus fungsinya untuk apa sih? Salah satu fungsi AMDAL itu untuk membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. Jadi fungsi dari itu tuh membantu proses pengambilan keputusan tentang kebijakan lingkungan hidup. Nah, selanjutnya ada manfaat. Nah, manfaatnya itu apa? Manfaat itu menjamin usaha kegiatan agar layak secara lingkungan agar dampak dapat ditekan. Misalkan kita mengelola sumber daya alam nih. Misalkan minyak bumi atau batu bara. Nah, di situ tuh apakah akan berdampak buruk terhadap masyarakat jika di daerah tersebut sumber daya alamnya dieksploitasi kayak gitu kan. Terus mencegah potensi kerusakan sumber daya alam. Jadi misalkan di sini ada hutan. Nah, hutan ini akan dibangunlah sebuah mall di sini. Oh, berarti dia itu akan merusak sumber daya alam. Nah, tapi dengan AMDAL dia itu dapat mencegah potensi kerusakan sumber daya alam. Kemudian kesesuaian dengan pembangunan daerah atau nasional. Nah, kita lihat materinya di sini ya. Nah, untuk AMDAL ini, ada di bukunya, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi, AMDAL itu kajian mengenai dampak yang penting usaha. Nah, ini pengertian yang lain. Kemudian kriteria dari yang harus memiliki AMDAL adalah pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Jadi, jika lahan itu berubah, otomatis harus ada AMDALnya gitu. Maksudnya apa sih, Bu? Misalnya nih, asalnya hutan mau dibangun mall di situ. Oh, berarti di situ ada pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Terus eksploitasi sumber daya, proses kegiatan secara potensial. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan yang memang harus ada AMDALnya. Selanjutnya, jenis rencana usaha kegiatan yang memiliki AMDAL itu ditetapkan berdasarkan apa? Potensi dampak. Jadi dampaknya seperti apa? Ketidakmampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak terpenting negatif yang timbul. Misalkan nih, dampak negatifnya polusi udara. Nah, bisa nggak sih polusi udara itu diselesaikan dengan sebuah teknologi? Oh, ternyata tidak bisa. Oh, makanya harus ada AMDAL. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan itu merupakan penopang dari pembangunan. Hal ini mengingatkan kita terhadap pentingnya sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini merupakan sebuah upaya untuk apa? Memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Jadi intinya apa? Jadi kita tuh memenuhi kebutuhan sekarang tuh tanpa mengorbankan masa depan gitu, generasi masa depan. Nah, prinsipnya itu di sini ada prinsip keadilan antar generasi, keadilan dalam satu generasi, pencegahan dini. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Nah, pembangunan berkelanjutan ini memiliki konsep bahwa dan Nah, konsep kebutuhan untuk kehidupan yang lebih baik khususnya kaum miskin dunia, gagasan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan
sekarang dan masa depan. Nah, gagasan pembangunan berkelanjutan ini dibicarakan kembali pada konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Dan di sini berkaitan dengan lingkungan. Strateginya bisa dibaca di sini. Ini untuk KTT. Nah, pemanfaatan lingkungan untuk membangun keberlanjutan itu diantaranya ada diversifikasi bahan bakar, jadi nggak selalu bensin, nggak selalu solar gitu. Kemudian ada pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan sampah domestik, dan lain sebagainya. Jadi mungkin cukup sekian untuk materi tentang AMDAL dan pemanfaatan sumber daya alam bisa dibaca-baca lagi kalau sudah ada kupaket atau di modul nanti diberikan. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan boleh banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.